Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur menangkap 4 orang yang diduga merupakan anggota Front Pembela Islam terkait penyebaran ujaran kebencian dan mengancam akan membunuh Menko Polhukam Mahfud MD lewat media sosial. Seperti apa kasus ini hingga polisi menciduk 4 warga Pasuruan, Jawa Timur? Kami akan tanyakan langsung pada Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko melalui sambungan media daring. Selamat sore Pak Yudo, bisa dijelaskan apa perkembangan penyelidikan yang bisa kami peroleh hingga saat ini? Baik, selamat sore Mas Wahyu. Kami dari Polda Jawa Timur akan menjelaskan terlebih dahulu ya, benar bahwasannya keempat tersangka sudah kita lakukan proses penyidikan terkait dengan Undang-Undang ITE. Apa yang menjadi perbuatan melawan hukum keempat tersangka, yaitu adalah perbuatan mendistribusi ataupun mentransmisikan akun yang ada di media sosial, baik itu YouTube ataupun Messenger, WhatsApp ya, aplikasi WhatsApp. Ini mengandung suatu ancaman dan juga ujaran kebencian. Nah, perkembangannya dalam proses penyidikan ini tentu kita masih melakukan serangkaian kegiatan atau langkah-langkah kepolisian, diantaranya penyidik mengembangkan terhadap si pembuat konten video tersebut, ya, di mana ahli-ahli dalam ahli pidana, ahli bahasa, kemudian juga secara forensik atau digital forensik juga kita lakukan sebagai suatu alat bukti ya, yang tentunya mengarah kepada pelaku utama yang mengisi atau membuat konten tersebut dan kemudian untuk diviralkan. Sementara ini dengan 4 tersangka sudah kita lakukan penahanan di rutan Polda Jawa Timur, yang kemudian penyidik mengembangkan kembali kepada tersangka utama, maka dapatlah satu identitas ya dalam video tersebut dengan atas nama LM ya, yang saat ini kita juga meminta kepada LM untuk juga bisa menyerahkan diri ya. Artinya kami juga sudah melakukan serangkaian penyidikan dan menetapkan tersangka karena terkait 4 peran yang sudah kita lakukan proses penahanan ini menyebutkan bahwasan video tersebut berdasarkan dari sebaran video yang dibuatkan oleh LM tersebut. Oke, apakah juga sudah bisa dipastikan apa keempat tersangka ini juga anggota dari Front Pembela Islam, Pak Yudo? Ya, untuk dalam proses penyidikan, ya, dalam keterangan tersangka menyebutkan ya benar, dan kemudian juga dalam salah satu nama ya akun dari grup WhatsApp aplikasi Messenger tersebut itu menyebutkan adalah Front Pembela IBRSH. Ya, artinya ini juga masih kita dalami ya, terutama keempat tersangka ini dalam perbuatan melawan hukumnya, khususnya tentang penyebaran. Untuk motifnya sudah dijelaskan di sana ya, sebagai suatu aksi solidaritas terhadap MRS yang sedang ditangani di Jakarta. Aksi solidaritas atau memang sungguh-sungguh akan melakukan aksi pengancaman tadi, pembunuhan tadi, Pak Yudo? Ya, sejauh ini Bapak Kapolda Jawa Timur, Irjen Polisi Dr. Niko Alvinta sudah melakukan langkah-langkah secara preemptif dan preventif sebenarnya. Dan kemudian juga melakukan kolaborasi, koordinasi, dan silaturahim, dialog-dialog kepada tokoh-tokoh ulama. Ya, terkait dengan kegiatan preemptif-preventif kan bersifat edukasi, sosialisasi, dan juga pencegahan ya, jauh lebih mulia sebenarnya kita melakukan pencegahan. Apabila dengan konten-konten tersebut kan sifatnya adalah penghasutan, pengancaman, dan ujaran kebencian, karena memang dalam media sosial ini kan memberikan suatu ruang, bukan ruang private ya, tapi ruang publik yang mendorong menghasut orang untuk melakukan. Nah, ini kita sudah melakukan preventif lebih awal, deteksi, dan kemudian kita lakukan pengungkapan ini. Baik, baik. Berapa ancaman hukuman yang dijerat kepada 4 tersangka? Ya, sesuai dengan aturan Undang-Undang Republik Indonesia tentang ITE ya, ini dengan ancaman yaitu 6 tahun, yang kemudian juga terkait dengan masalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ya, tentang peraturan hukum pidana pada pasal 14 ayat 1 ini dengan ancaman hukuman 10 tahun. Seperti itu, Mas Wahyu. Kemudian untuk konten yang disebarluaskan di YouTube, kemudian juga di jejaring
WhatsApp ini sudah di take down atau masih ditemukan juga terus menyebar dari satu orang ke orang lain atau dari satu grup ke grup yang lain, Pak Yudo? Ya, sejauh ini Polda Jawa Timur tetap ya Mas Wahyu melakukan langkah-langkah tadi preventif sifatnya, termasuk deteksi dan patroli siber ya. Justru kami juga ingin menghimbau juga kepada seluruh masyarakat tidak terprovokasi dengan perbuatan-perbuatan 4 tersangka ini dan juga turut serta menyebarkan ya. Karena ini adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dan tentunya ini negara hukum, ikuti aturan hukum yang berlaku, kebebasan dalam berdemokrasi, berpendapat semua sudah diatur dalam suatu aturan undang-undang, tentunya jangan sampai dengan membuat peraturan ini diabaikan dan kemudian menjadi perbuatan melawan hukum. Jadi sudah di take down kontennya ya, Pak Yudo ya? Ya, untuk jejak digital tentu menjadi alat bukti bagi kami ya. Tentunya ini kan sebagai suatu alat bukti yang nantinya sampai dengan proses peradilan di pengadilan nanti. Baik. Terima kasih Pak Truno Yudo atas waktunya di Metro hari ini, Kabid Humas Polda Jawa Timur.